Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, saya dari Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan membahas tentang konseling anak-anak dalam konteks terapi keluarga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konseling anak-anak dalam konteks terapi keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan kepada anak, apalagi perkembangan anak yang begitu cepat pada usia sekolah. Lingkungan keluarga yang sempit tidak cukup memberikan fasilitas kepada anak dalam menghadapi perkembangan sosialnya, dan dibutuhkan lingkungan luar, yaitu seperti di lingkungan sekolah. Baiklah, selanjutnya konseling anak. Proses konseling bisa dilakukan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dini, dan sampai dewasa lanjut. Memberikan konseling pada anak tidak bisa disamakan seperti memberikan konseling pada orang dewasa. Orang dewasa itu mudah untuk duduk bersama membicarakan permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan anak-anak akan cepat bosan jika disuruh berdiam diri beberapa saat menjawab pertanyaan konselor. Nah, di sini menurut David dan Catherine Geldad, tujuan proses konseling pada anak memiliki 4 tujuan. Nah, yang pertama itu ada tujuan fundamental, yang kedua yaitu tujuan orang tua, yang ketiga tujuan yang dirancang oleh konselor, dan yang terakhir tujuan anak-anak. Yang pertama yaitu tujuan fundamental. Tujuan fundamental ini bisa diterapkan secara global bagi semua anak-anak dalam terapi, yaitu memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan, mencapai tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku, merasa nyaman dengan dirinya, menerima keterbatasan dan kelebihan dirinya, mampu merubah sikap yang berdampak negatif, bisa berfungsi dan beradaptasi dengan lingkungan rumah maupun di sekolah. Nah, yang kedua yaitu tujuan orang tua. Ketika melakukan proses konseling, biasanya didasarkan pada perilaku terakhir anak. Misalnya, jika anak suka melawan pembicaraan kepada orang tua, maka tujuannya adalah bagaimana anak mampu menjadi pendengar yang baik. Nah, yang ketiga tujuan yang dirancang oleh konselor. Nah, tujuan yang dirancang oleh konselor ini adalah sebagai konsekuensi hipotesis yang dimiliki konselor mengenai alasan seorang anak memiliki sifat tertentu. Misalnya, tidak mampu menjadi pendengar yang baik merupakan akibat dari perubahan atau keadaan kurang mampu mengolah emosi, sehingga konselor memiliki tujuan untuk mengatasi dan menanggulangi sisi kemampuan pengelolaan emosional. Yang keempat yaitu keinginan anak-anak. Keinginan anak-anak ini akan muncul selama proses konseling. Konselor akan mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan anak, meskipun kadang kala anak tidak bisa mampu menyampaikan secara verbal untuk menciptakan hubungan pada awal proses konseling. Nah, pada awal proses konseling ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlanjutan proses berikutnya. Dan sebagai konselor harus memahami dan mampu menciptakan hubungan baik dengan anak-anak, memahami persepsinya, serta mampu mengobservasi hal-hal yang dialami oleh anak-anak. Selain mampu menciptakan hubungan baik agar proses konseling bisa maksimal dan efektif, konselor harus memiliki banyak informasi mengenai permasalahan dan perilaku anak, juga sikap emosional anak tersebut. Baiklah, yang selanjutnya perkembangan emosi anak. Emosi bisa timbul karena situasi tertentu atau bisa juga terjadi di dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah kepada sesuatu, dan perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Perkembangan pola emosi umum yang terjadi pada awal masa kanak-kanak antara lain ada 8, yaitu yang pertama adalah sikap marah, takut, cemburu,
ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan yang terakhir kasih sayang. Yang pertama itu ialah marah. Penyebab emosi marah paling umum terjadi diakibatkan karena pertengkaran dengan teman, berebut mainan, tidak tercapainya keinginan, dan mendapat serangan dari teman lain. Bentuk ungkapan marah itu bisa ditunjukkan oleh anak dengan cara menangis, berteriak, atau memukul. Nah, yang kedua yaitu takut. Anak takut dengan situasi, kondisi, dan lingkungan yang kurang sahabat, misalnya terhadap orang yang belum mereka kenal. Nah, yang ketiga yaitu cemburu. Emosi cemburu bisa disebabkan karena anak merasa orang tua membagi kasih sayangnya kepada saudara, adik, ataupun terhadap orang lain. Nah, yang keempat yaitu ingin tahu. Keinginan anak untuk mengetahui hal-hal baru di sekelilingnya sangat tinggi. Anak juga mulai ingin mengetahui kondisi tubuhnya sendiri. Reaksinya adalah anak banyak bertanya tentang segala hal yang membuatnya tertarik untuk dipahami dan dimengerti. Nah, yang kelima itu iri hati. Yang dialami oleh anak banyak disebabkan karena menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain atau temannya, baik berupa barang atau mainan. Nah, yang keenam yaitu gembira. Dalam kondisi sehat, anak akan merasakan kegembiraan, lingkungan aman dan nyaman, serta layak untuk melakukan aktivitas kegiatan bermainnya. Yang ketujuh yaitu sedih. Kondisi anak sedih bisa diakibatkan karena kehilangan sesuatu yang disenangi atau bisa juga keinginannya tidak terpenuhi. Nah, yang terakhir yaitu kasih sayang. Anak mendapat kasih sayang dari keluarga dan orang lain yang menyayanginya. Baiklah, selanjutnya yaitu peran terapi konseling dalam proses konseling anak. Proses konseling anak sangat membutuhkan peran dari anggota keluarga. Keluarga merupakan hubungan atau interaksi antara dua orang atau lebih dan mempunyai ikatan darah, ikatan karena perkawinan, kekerabatan yang di dalamnya terdapat suatu sistem saling mengikat satu sama lain seperti adanya aturan-aturan, perbedaannya budaya, dan perbedaan peran setiap anggota. Baiklah, sebagai contoh hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan anggota keluarga yaitu yang pertama ialah mengendalikan amarah. Pada umumnya jika anak sedang marah disertai dengan tangisan, teriakan, bahkan sampai sesak napas. Nah, sebagai orang tua harus mampu menaklukkan amarah anak, misalnya dengan menggenggam tangannya dan meminta anak menarik napas panjang. Setelah ia tenang, ajak anak untuk mengungkapkan perasaannya lewat kalimat yang sederhana. Hindari merespon kemarahan anak yang dengan teriakan dan omelan karena bisa menambah anak menjadi frustasi. Yang kedua yaitu melawan rasa takut. Rasa takut yang dialami anak adalah hal yang wajar, misalnya takut akan kegelapan, binatang tertentu, orang asing, atau monster. Orang tua tidak perlu bersikap over positif bila anak merasa takut, namun demikian hindarilah sikap meremehkan. Cari tahu apa penyebab ketakutan yang dialami anak. Setelah diketahui, singkirkan jauh-jauh ketakutan yang dialami anak dengan menceritakan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga yaitu membuang cemburu. Anak sering merasa cemburu dengan teman yang memiliki mainan bagus, suara merdu, orang tua yang baik, dan dia sendiri belum tahu mengapa dia ingin memilikinya, tapi tidak bisa terpenuhi. Sebagai orang tua harus mampu membesarkan hatinya dan menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu meredakan kesedihan. Rasa sedih dan kecewa bisa membuat si kecil murung dan sedih. Untuk itu, biarkan anak mengekspresikan perasaannya. Orang tua tidak perlu banyak bicara dan harus bisa menghindari kata-kata yang menyudutkan anak. Misalnya, begitu saja kok sedih. Hal ini orang tua bisa menghibur dengan membeli makanan kesukaannya sambil memotivasi anak agar mau bercerita tentang masalah yang membuat si anak sedih. Kuncinya adalah
Orang tua melatih anak untuk mampu menceritakan atau berani mengungkapkan perasaannya biar anak menjadi terbuka. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiri kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.